Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Mudah-mudahan tetap semangat belajar. Ya, pada pertemuan kali ini, anak-anak khususnya kelas 3, kita akan belajar materi tematik tema 6, energi dan perubahannya, subtema 2, pembelajaran 3 dan 4, perubahan energi. Minggu lalu, siswa kelas 3 berkunjung ke Waduk Jatiluhur. Waduk tersebut terletak di Purwakarta, Jawa Barat. Murid-murid senang sekali. Hari ini mereka masih membicarakan kegiatan tersebut. Nah, berikut ini adalah percakapan mereka. Nah, anak-anak, setelah kita menyimak percakapan Siti dan teman-teman, mari kita menjawab pertanyaan. Kita mulai dari soal yang pertama. Tuliskan 2 hal tentang Waduk Jatiluhur yang sudah diketahui. Apa saja, anak-anak? Ya, yang pertama, Waduk Jatiluhur dijadikan sebagai pembangkit listrik. Nah, kemudian yang kedua, Waduk Jatiluhur juga digunakan untuk keperluan lainnya seperti irigasi, pengairan sawah, perikanan, dan juga sebagai tempat wisata. Nah, soal yang kedua, bagaimana tenaga listrik dihasilkan oleh air dalam waduk? Ceritakan secara singkat. Energi gerak air akan memutar alat yang disebut turbin. Lalu, turbin menggerakkan generator listrik. Bergeraknya generator listrik inilah yang akan menghasilkan tenaga listrik. Soal yang ketiga, bagaimana listrik dari PLTA dapat sampai ke rumah-rumah? Nah, listrik yang dihasilkan tadi akan disalurkan ke gardu-gardu listrik. Kemudian, gardu-gardu itulah yang akan menyalurkan ke rumah-rumah ataupun ke kantor-kantor. Kemudian, soal nomor 4, apa yang terjadi jika air di waduk kering? Nah, jika waduk kering, maka PLTA tidak akan berfungsi lagi. Selain itu, seperti sawah akan dilanda kekeringan. Kemudian, soal nomor 5. Tuliskan 3 masalah yang muncul bila tidak ada listrik. Ya, jika tidak ada listrik, yang kita rasakan yang pertama adalah tidak ada penerangan, ya, tidak ada penerangan. Kemudian, yang kedua, kita akan kembali ke zaman tradisional di mana tidak ada televisi dan kita tidak bisa menggunakan HP sebagai alat komunikasi. Kemudian yang ketiga adalah aktivitas ekonomi akan terhambat karena seperti pabrik-pabrik dan perusahaan tersebut tidak bisa menggunakan elektronik yang menggunakan listrik. Lani telah selesai bercakap-cakap dengan teman-teman. Kemudian, Lani mengajak teman-temannya untuk berlatih menari. Kali ini, mereka akan berlatih gerak kuat kaki pada tari. Jenis gerakannya hampir sama dengan gerakan sebelumnya. Iringan musiknya lebih cepat, sehingga gerakan kaki harus lebih kuat. Lani meletakkan tangan di pinggang, kemudian kakinya diayunkan mengikuti irama musik yang cepat. Musiknya berirama cepat, kakinya harus diayunkan lebih kuat. Ingat gerakan yang sudah dipelajari sebelumnya? Perhatikan ya. Nah, anak-anak, selesai latihan menari, Lani dan teman-teman berlatih berhitung. Mereka akan menghitung kegiatan yang dilakukan di sekolah. Sebagai panduan digunakan jadwal pelajaran di sekolah. Guru meminta siswa bekerja secara berkelompok. Masing-masing kelompok menghitung lamanya kegiatan selama 1 hari. Sebelum siswa bekerja, guru menjelaskan cara menentukan lamanya suatu kegiatan. Misalnya, nomor 1, pukul 5, Lani bangun tidur, kemudian mandi, berpakaian, dan menyiapkan perlengkapan sekolah. Kegiatan ini dilakukan sampai pukul 05.30. Lama kegiatan tersebut adalah 10 dikurangi 0500, hasilnya adalah
30-nya turun ya, karena dikurangi 0, 0. Kemudian 05 dikurangi 05 hasilnya ya 00. Jadi, lama waktu yang diperlukan adalah 30 menit. 2. Ayah pergi bekerja pukul 07.30. Ayah pulang dari kantor dan sampai di rumah pukul 18. Lama ayah bekerja dan waktu yang diperlukan dalam perjalanan adalah 00 dikurangi 07.30. Ya, 00 dikurangi 30 tidak bisa ya. Jadi, diambil 1 jam dan diubah menjadi satuan menit. 1 jam sama dengan 60 menit. Seperti ini jadinya. 18.00 dirubah menjadi 17.60 dikurangi 07.30. 60 dikurangi 30, 30. 17 dikurangi 7, 10. Jadi, ayah bekerja selama 10 jam 30 menit. Mulai dari kegiatan pertama, kegiatan mandi, pagi, berpakaian, dan menyiapkan peralatan sekolah, waktunya adalah dari pukul 05 hingga 05.30, jadi lamanya adalah 30 menit. Sekarang kita di kegiatan kedua, kegiatan sarapan dimulai pukul 05.30 hingga pukul 06.00. Coba kita kerjakan ya. Tadi berakhir sarapan pada pukul 06 tepat. Jadi 06.00 dikurangi 05.30. Nah, karena 00 dikurangi 30 tidak bisa, jadi diambil 1 jam dan diubah menjadi satuan menit. Menjadi seperti ini anak-anak. 05.60 dikurangi 05.30. 60 dikurangi 30 berapa? Ya, jawabannya adalah 30. 05 dikurangi 05 adalah 0. Jadi, lamanya waktu sarapan adalah 30 menit. Setelah selesai sarapan, kemudian perjalanan ke sekolah. Dimulai pada pukul 06.10, kemudian selesai pukul 06.30. Berapa lama kegiatannya? Kita kerjakan dengan cara susun seperti tadi ya. 06.30 dikurangi 06.10, hasilnya adalah 30 dikurangi 10, 20. 06 dikurangi 06 hasilnya 0. Jadi, lama perjalanan ke sekolah adalah 20 menit. Nah, untuk soal selanjutnya, anak-anak kerjakan sendiri untuk latihan ya. Anak-anak, untuk menjaga kesehatan, kita harus berolahraga secara rutin dan makan minuman yang bergizi. Gizi yang terkandung di dalam makanan membuat tubuhmu sehat dan berenergi. Ketika tubuhmu sehat, tidak akan merasa lemas atau lemah. Tubuh yang sehat mampu melakukan kegiatan yang bermanfaat. Makanan yang baik untuk kesehatan tubuh adalah buah-buahan. Orang yang berjasa dalam menyediakan buah-buahan adalah para petani. Para petani bekerja keras mengeluarkan energi agar buah-buahan yang ditanam berbuah lebat. Tanaman tersebut dirawat dan diberi pupuk. Dengan demikian, tanaman tumbuh subur. Tanaman membutuhkan waktu lama hingga buahnya siap dipanen. Setelah panen, petani akan mengangkut dan menjualnya ke pasar. Semua kegiatan petani membutuhkan energi. Oleh karena itu, kalian wajib menghargai energi yang sudah dikeluarkan petani. Coba sekarang pikirkan baju yang dipakai. Mulai dari menanam pohon kapasnya sampai menjadi baju. Perhatikan gambar proses pembuatan baju berikut. Mulai dari yang pertama ya. Para petani membutuhkan energi yang besar dari makanan untuk menanam, merawat, kemudian ketika sudah tumbuh subur dan berbuah pohon kapasnya, mereka harus memanen. Nah, setelah kapas dipanen, kemudian dipintal untuk dijadikan benang. Setelah menjadi benang, kemudian ditenun untuk dijadikan sebuah kain. Nah, dari sinilah penjahit membeli kain, kemudian menjahit hingga menjadi baju.
Nah, anak-anak, energi apa sajakah yang dikeluarkan untuk menghasilkan selembar kain? Kemudian, apa kewajibanmu yang harus dilakukan terhadap pakaian yang kita miliki? Perhatikan tabel berikut ini. Tahukah anak-anak bahwa baju yang dipakai tidak tersedia begitu saja? Ada proses yang harus dilalui hingga baju dapat dipakai. Untuk membuat sebuah baju, seorang penjahit membutuhkan waktu yang cukup. Mulai dari membeli bahan di pasar atau di toko, kemudian bahan dipotong dan dijahit, setelah itu baju dapat dipakai. Coba sekarang hitung waktu kegiatan berikut. Bunia pergi ke pasar. Bunia akan membeli bahan untuk menjahit. Dia berangkat dari pukul 08.30 menit. Setelah 45 menit, Bunia selesai belanja. Dia pun segera pulang. Pukul berapa Bunia pulang dari pasar? Gambarkan dengan jarum jam. Perhatikan ya. Bunia berangkat mulai pukul 08.30 menit. Kemudian lamanya di pasar ada 45 menit. Jadi, Bunia pulang dari pasar pukul 9.15 menit. Nah, berikut penjelasannya. 08.30 ditambah 45 menit, hasilnya adalah 75. Jadi, pukul 8.75 menit. Nah, pukul 8.75 menit ini sama dengan pukul 8 ditambah 75 menit. Ingat ya anak-anak bahwa 1 jam itu adalah 60 menit. Jadi, jika pukul 8.75 menit sama dengan pukul 8 ditambah 60 menit ditambah 15 menit. Pukul 8 ditambah 60 menit adalah 1 jam, jadi ditambah 1 jam ditambah 15 menit. Hasilnya adalah pukul 9 lebih 15 menit. Jadi Bunia pulang dari pasar pukul 9 lebih 15 menit. Dan berikut adalah gambar jarum jamnya. Energi tidak dapat diciptakan oleh manusia. Energi juga tidak dapat dimusnahkan. Energi hanya dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Bagaimanakah perubahan energi terjadi? Bagaimana manusia memanfaatkan perubahan energi tersebut? Ayo kita pelajari bersama. Dari mana kita memperoleh energi agar dapat beraktivitas? Manusia memperoleh energi dari makanan yang dikonsumsi. Makanan manusia berasal dari tumbuhan dan hewan. Makanan merupakan energi kimia di dalam tubuh. Makanan tersebut kemudian diolah menjadi sari-sari makanan. Sari-sari makanan inilah yang membuat seluruh bagian tubuh dapat bekerja. Energi ini digunakan untuk membaca, bermain, ataupun berolahraga. Mata, mulut, tangan, dan kaki dapat bekerja karena adanya energi. Begitu pula bagian-bagian tubuh lainnya. Selain makanan, perubahan energi juga terjadi pada kompor. Kompor dapat menyala karena ada bahan bakarnya. Bahan bakar yang sering digunakan untuk kompor adalah minyak tanah dan gas. Energi pada minyak tanah dan gas adalah energi kimia. Minyak tanah diserap oleh sumbu kompor. Sumbu kompor disulut api hingga menyala. Pada saat kompor menyala, terjadi perubahan dari energi kimia menjadi energi panas. Saat kompor gas menyala juga terjadi perubahan energi kimia menjadi energi panas. Apa yang dimaksud perubahan energi?
Perubahan energi adalah berubahnya bentuk energi menjadi bentuk energi lain yang memiliki nilai guna yang lebih menguntungkan. Perubahan energi listrik menjadi energi panas. Peristiwa perubahan energi ini dapat terjadi pada setrika listrik. Saat kabel setrika diberi aliran listrik, seketika itu energi listrik berubah menjadi energi panas. Peristiwa yang sama juga terjadi pada kompor listrik dan penanak nasi listrik. Perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Perubahan energi lainnya adalah perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Lihatlah alat-alat berikut. Saat menggunakan peralatan tersebut terjadi perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Misalnya, kipas angin dan blender. Perubahan energi kimia menjadi energi panas. Contoh perubahan energi kimia menjadi energi panas dapat dilihat pada kompor minyak tanah. Sebelum digunakan, kompor diisi dengan minyak tanah terlebih dahulu. Kompor dinyalakan dengan api, timbullah panas. Dengan energi panas itu kita dapat memasak nasi, memasak air, menggoreng ikan, dan lain-lain. Energi kimia lainnya adalah gas. Gas dapat digunakan untuk menyalakan kompor. Saat kompor gas menyala, terjadi perubahan energi kimia menjadi energi panas. Perubahan energi gerak menjadi energi bunyi. Contoh perubahan energi gerak menjadi energi bunyi dapat kita lihat saat seseorang memainkan drum, memainkan alat musik drumnya. Ia menggunakan energi geraknya untuk membunyikan drum. Contoh lainnya yaitu saat kentongan dipukul. Energi gerak pemukul kentongan berubah menjadi energi bumi. Siswa membutuhkan sarana belajar. Sarana itu diperlukan agar siswa dapat belajar dengan nyaman di sekolah. Siswa perlu ruang kelas yang bersih. Siswa perlu halaman untuk bermain dan berolahraga. Sekolah juga harus menyediakan energi listrik untuk keperluan belajar. Listrik untuk penerangan, listrik untuk menyediakan air, juga listrik untuk menghidupkan peralatan yang diperlukan selama belajar. Setiap bulan, sekolah harus membayar penggunaan energi listrik. Sebagai warga sekolah, siswa wajib ikut melakukan penghematan listrik. Matikan lampu kelas jika tidak diperlukan. Matikan keran air setelah digunakan. Sebagai warga sekolah yang baik, siswa wajib menunjukkan kepedulian atas penggunaan energi di sekolah. Banyak hal yang dapat dilakukan dalam memenuhi kewajiban melakukan penghematan energi. Energi berubah bentuk dari satu ke bentuk lainnya. Terjadi perubahan energi seringkali kita tidak sadari. Misalnya, setelah mengonsumsi makanan, kita menjadi berenergi sehingga bisa beraktivitas. Dalam peristiwa tersebut terjadi perubahan energi kimia menjadi energi gerak. Contoh lain, proses fotosintesis pada tumbuhan hijau. Tumbuhan hijau menyerap cahaya matahari menjadi zat yang bernutrisi bagi tumbuhan. Perubahan energi yang terjadi yaitu energi cahaya menjadi energi kimia. Perubahan energi juga terjadi saat kita mendengar radio. Saat menyalakan radio terjadi perubahan energi listrik menjadi energi bunyi. Demikian pula saat menyalakan televisi terjadi perubahan energi listrik menjadi cahaya dan bumi. Perubahan energi memudahkan kita melakukan berbagai kegiatan. Oleh karena itu, kita hendaknya bersyukur dan memanfaatkan perubahan energi tersebut dengan sebaik-baiknya. Demikian pembelajaran yang dapat disampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua.